bukanlah pagi yang biasa untuk saya. Setelah lebih dari 4 bulan stay home, karena ada kepentingan mendesak yang tidak bisa ditunda, saya harus pergi ke Surabaya. Saya pun memutuskan naik kereta api. Tentunya, setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan beserta rapid test. Sekitar pukul 6 pagi, saya pun tiba di stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Suasananya belum terlalu ramai memang. Hampa, lokomotif dan rangkaian kereta Sri Tanjung, jurusan Lempuyangan ke Ketapang di Banyuwangi, telah terpasang dan siap bertugas. Prosedur pertama, saya pun harus melapor ke petugas di stasiun dan melampirkan persyaratan untuk naik kereta jarak jauh, yakni surat hasil rapid test, yang menunjukkan hasilnya negatif. Di meja ini terdapat pula pengumuman bahwa untuk KA Pramex tidak perlu surat hasil rapid test. Setelah dinyatakan lolos syarat administrasi, saya pun menuju ke tahap berikutnya, yakni boarding. Tidak perlu ribet, karena saya sudah mencetak tiket melalui fasilitas e-boarding pass di aplikasi. Selain itu, dalam proses boarding ini, suhu badan saya dicek menggunakan termogan, lalu diberikan face shield, gratis dari PT Kereta Api Indonesia. Bila dinyatakan suhu badan tak lebih dari 37,3 derajat Celcius, serta tidak menampakkan gejala flu, maka diperbolehkan masuk ke stasiun. Dari area boarding, saya berjalan menuju ke kereta. Nampak seorang pramugara atau prama bertugas menyambut penumpang. Jam keberangkatan yang masih lumayan lama membuat saya tak buru-buru masuk ke kereta. Setelah meletakkan barang dan menikmati pemandangan, saya keluar sejenak. Menikmati pemandangan pagi stasiun Lempuyangan, yang kini sudah dipenuhi fasilitas LAA untuk operasional KRL nantinya. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Sri Tanjung akan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan akhir stasiun Ketapang. Tiba waktunya berangkat. Dari jendela kereta, saya bisa mendengar pengumuman keberangkatan. Tidak lama kemudian, terdengar suara peluit PPKA memberangkatkan kereta. Selamat tinggal Jogja! Kereta api Sri Tanjung langsung saja memacu kecepatan. Saya pun menikmati pemandangan jendela kereta api yang sudah cukup lama tak saya rasakan. Tentu, selama berada di kereta, kita harus mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker dan face shield. Dalam pengamatan, penumpang yang naik tidak terlalu banyak. Padahal, dulu ketika naik KA Sri Tanjung, penumpangnya selalu ramai. Semoga wabah segera berlalu dan kereta api bisa segera ramai lagi. Pemandangan dari jendela kereta selalu saja mempesona, terlebih ketika melewati barisan sawah dan pegunungan. Kita melintas di Prambanan, menyusul KA Kricak dan semen yang sedang dibongkar. Pemandangan pegunungan dan sawah memanjakan mata, dan kereta pun melaju semakin kencang hingga akhirnya.
kereta pun bersiap berhenti di stasiun Klaten. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Klaten. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Klaten, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Tidak banyak yang naik, namun ada muatan barang. Setelah dari Klaten, kereta kembali melaju, melintasi beberapa stasiun. Ada stasiun Ceper yang sibuk dengan pembangunan infrastruktur KRL. Setelah melintasi Ceper, jelang stasiun Delanggu, terdengar pengumuman perkenalan kru kereta. Selamat datang di kereta api Sri Tanjung dengan nomor KA 302 dengan tujuan akhir stasiun Jakarta. Perkenalkan, saya Fana, konduktor yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Jika ada membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya di nomor telepon menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Selamat menikmati perjalanan Anda. Oh iya, mari kita cek sebentar ya kondisi toilet kereta. Seperti apa sih toilet di kereta api kelas ekonomi Sri Tanjung ini? Ternyata bersih dan wangi. Berikutnya, kita melintasi stasiun Gawo sebelum akhirnya bersiap berhenti di stasiun Purwosari. Kami hormati, sesaat lagi kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Purwosari. Jalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, Sri Tanjung train will arrive at Purwosari station. For those of you who will end your trip at Purwosari station, the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Berangkat dari Purwosari, stasiun masih terasa sepi. Dan
kita bisa melihat jalur rel menuju ke Wonogiri di sebelah selatan. Selepas Purwosari, KA Sri Tanjung bersiap berjalan langsung di stasiun Solo Balapan. Kita bisa melihat suasana stasiun di mana terdapat KA Pramex alias Prambanan Express. Timur stasiun Solo Jebres, kita disambut jembatan Sungai Bengawan Solo. Sebelum akhirnya melintasi stasiun Palu. Palur, pemandangan berganti persawahan yang menghijau. Kemudian melintasi stasiun Kemiri. Stasiun Masaran. Dan kita bersiap berhenti di Stasiun Seragen. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Sri Tanjung akan tiba di Stasiun Seragen. Di sebelah kanan, kita bisa melihat kesibukan di pabrik gula Mojo yang sedang dalam musim giling. Armada pengangkut tebu hilir mudik di area pabrik. KA Sri Tanjung tak terlalu lama berhenti di Stasiun Seragen yang sudah menjalani renovasi ini. Kereta segera melaju, melintasi persawahan hijau yang memanjakan mata, melintasi stasiun Kebon Romo, dan stasiun Kedung Banteng sebagai stasiun paling timur di area kerja PT Kereta Api Indonesia Daup 6 Yogyakarta. Dari sisi kiri jendela kereta, kita bisa melihat pemandangan jalan tol. Sebelum akhirnya, kita akan berhenti di stasiun paling barat di area kerja PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun, yakni Stasiun Walikukun. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Sri Tanjung akan tiba di Stasiun Walikukun. Stasiun Walikukun sudah mengalami banyak sekali perubahan. Dulunya, bangunan stasiun ini kecil dan terletak di sisi utara. Namun kini, bangunan stasiun jauh lebih besar dan megah.
Tidak lama kemudian, PPKA memberangkatkan kembali KA Sri Tanjung. Pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Paron, yang saat ini sudah berganti nama menjadi Stasiun Ngawi. Sebagai kereta api ekonomi subsidi, KA Sri Tanjung memang cukup banyak berhenti. Tentunya, penumpang harus bersabar ya. Kereta api pun kembali melaju kencang, melintasi persawahan dengan latar belakang gunung. Sesaat lagi, kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Magetan. Namun, kereta tak terlalu lama melaju karena kembali harus bersiap berhenti di Stasiun Barat atau yang kini memakai nama baru Stasiun Magetan. Seperti stasiun lain di area Daup 7 Madiun, stasiun ini sudah menjalani perombakan total menjadi lebih besar dan megah. Kawasan Kota Madiun sudah mulai terlihat beberapa saat setelah kereta berangkat dari Magetan. Kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Madiun. See you on your next trip. Setelah sekitar 2,5 jam dari Lempuyangan, kita tiba di Madiun. Suasana stasiun tak terlalu ramai, namun terdapat tambahan penumpang dan barang yang naik. Kita sudah tiba di stasiun Madiun ya. Biasanya ketemu sama Sancaka. Ini Sancaka nggak jalan, jadi kita sendirian di Madiun. Memilih moda transportasi
Transportasi Kereta Api Indonesia. Untuk kenyamanan Anda, kami menyediakan beberapa menu makanan, snack, dan minuman. Kereta Sri Tanjung kembali diberangkatkan dan segera saja melaju kencang. Dear passengers, in a moment, Sri Tanjung train will arrive at Caruban Station. Stasiun Caruban adalah pemberhentian berikutnya. Namun, sebelum tiba di stasiun ini, kondektur bersama awak kereta yang lain melakukan pemeriksaan suhu badan kepada penumpang. Inilah keunggulan transportasi kereta api. Aturan dijalankan secara penuh dan disiplin. Sebagai penumpang, tentunya ini menjadi hal yang menenangkan. Jelang tengah hari, perut pun terasa lapar.
Namun, kita tidak perlu khawatir karena di restorasi KA kita bisa memesan makanan dan minuman. Kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Kertosono. Tidak lama kemudian, kru restorasi mengantar menu yang saya pesan. Kasih Mas ya. Kereta api Sri Tanjung perlahan berhenti di stasiun Kertosono. Sebelum kembali diberangkatkan, melintasi jembatan Sungai Berantas dan berpisah dengan jalur kereta menuju ke Malang di sisi kanan kereta. Sementara itu, perut yang semakin lapar membuat saya akhirnya memutuskan menyantap hidangan yang telah tersedia. Adanya beberapa proyek di jalur setelah Kertosono ini membuat kereta api harus sesekali melambat atau bahkan tertahan. Seperti di stasiun Peterongan ini misalnya.
juga di area timur Sumobito. Pemandangan proyek jalur ganda menyapa jendela kereta sebelum KA kembali berhenti di stasiun Mojokerto. Sri Tanjung akan tiba di stasiun Mojokerto. Dari Mojokerto, KA terus melaju melintasi stasiun Tarik dan percabangan Ketulangan. Stasiun Kedinding, Stasiun Krian dan KA BBM yang menunggu, Stasiun Boharan, dan stasiun Sepanjang sebelum bersiap berhenti di Wonokromo. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Wonokromo. Pemandangan pun berganti dengan pemukiman padat dan bangunan besar sebelum akhirnya tiba di stasiun Wonokromo. Ada pemandangan unik selepas Wonokromo bila kita duduk di sisi kanan jendela, yakni pintu air Jagir. Bagian bawah akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Pemandangan pemukiman padat dan halte kereta api tersaji di jendela kereta sebelum bersiap berhenti di stasiun Surabaya Gubeng.
Pak, KA Sri Tanjung dari Ketapang tujuan Lempuyangan sudah tiba dan sedang dilangsir lokomotifnya. Akhirnya, kita tiba. Selamat datang di Surabaya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepur.